Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan yafuku hamdal hamidin. Wa ya'lu syukra syakirin hamdan yaradallah bihi anna wa yataqabbal bihi minna wa yakunu lana dukhran wa najatan yaumaddin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم انشر نفحات الرضوان عليه وأمدنا بالأسرار التي أودعتها لديه. أما بعد, segenap para habaib Al-Habib Hamid Maulad Dawila, Al-Habib Mustafa Al-Haddar, Habib Ali, Habib Muhammad Al-Attas, Habib Hasan, serta segenap para habaib yang lain, segenap para keluarga dalam Hadratus Syekh Muhammad Uthman Al-Ishaqi, Kiai Hilmi, segenap keluarga besar Hadratus Syekh Ahmad Asrari bin Muhammad Uthman Al-Ishaqi, Agus Husni Mubarak, segenap para a'immatul khususiyah, para kiai, para guru, utamanya segenap takmir kepengurusan Masjid Al-Fattah, Ketua PCNU Mojokerto, Bapak Kiai Haji Saleh Hasan hafizahullah ta'ala wa ra'ah, segenap jajaran pemerintahan, Bunda Ita Puspitasari, ya kan? Iya, aku seiling kok. Terus tadi yang mewakili Bapak Muhammad Ali Kuncoro, segenap jajaran kepemerintahan, segenap jajaran kepengurusan Al-Khidmah, Bapak Haji Uripaniah, Bapak Kiai Haji Jamaliyah, pokoknya sing Yahyah tadi sedanten. Mudah-mudahan semua terus estu ke Hadratus Syekh Ahmad Asrari bin Muhammad Uthman Al-Ishaqi. Segenap ikhwan akhwat UCC yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah thumma alhamdulillah, alhamdulillah. Syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan karunia nikmat-nikmatnya yang begitu besar, hingga Allah berikan kesempatan besar kepada kita, usia, kesehatan, waktu yang begitu agung, bulan yang mulia, bulan Rajab. Rajab syahrullah, Rajab adalah bulannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita dihadirkan di Hall Akbar Mojokerto di bulan yang sangat mulia, bulannya Allah Subhanahu wa ta'ala, di majlis yang paling mulia, di dalam ibadah yang paling mulia, zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala ukhbirukum bi khairi a'malikum wa azkaha inda malikikum wa arfa'iha fi darajatikum
wa khairin lakum min infaqiz zahabi wal warik wa khairin lakum min antalqau aduwakum fatadribu a'naqahum aw yadribu a'naqakum. Sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda tentang keagungan zikir ini, apakah kalian ingin aku beritahukan dengan ibadah yang terbaik di sisi Tuhan kalian, yang paling bersih murni di sisi Tuhan kalian, bahkan yang paling bisa menghantarkan kalian memperoleh derajat yang tinggi di sisi Allah, lebih afdal daripada berinfak dengan emas atau perak, bahkan lebih agung daripada engkau berangkat ke medan perang, berjihad di jalan Allah, menebas kepala musuh-musuhmu, atau sebaliknya engkau tewas dalam keadaan syahid, terbunuh di tangan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga para sahabat tersebut terheran-heran, apa itu ya Rasulullah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ibadah tersebut adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu besar keagungan zikir tersebut sehingga tidak henti-hentinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak umatnya untuk selalu membasahi lisannya, banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Aktsiru zikrallah hatta yaqulu majnun. Perbanyaklah kalian berzikir kepada Allah sampai orang-orang menuduh kalian adalah orang-orang yang gila. Uzkurullah zikran yaqulul munafiqun innakum muraun. Perbanyaklah kalian berzikir kepada Allah sampai orang-orang munafik itu menuduh kalian adalah orang-orang yang riya. Biar terserah, biar. Perbanyaklah kalian berzikir kepada Allah sampai orang-orang munafik. Kenapa? Orang-orang munafik Allah mensifati mereka wala yadhkurunallaha illa qalila. Orang-orang yang bercokol kemunafikan di dalam hatinya sedikit sekali berzikir kepada Allah. Sehingga di dalam hadis sahabat Jabir ketika salah seorang sahabat berjalan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar seseorang mengangkat suaranya di dalam berzikir, la ilaha illallah, maka para sahabat tersebut mengatakan kepada Nabi, andai orang itu mengecilkan suaranya. Apa kata Nabi? Da'uhu innahu awwab. Biarkan, karena sesungguhnya orang tersebut adalah orang yang awwah, banyak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa keutamaan majelis zikir ini, luar biasa keutamaan la ilaha illallah ini. Perbanyak kata Nabi kalimat ini, qabla an yuhala bainakum wa bainaha. Sebelum kalian terhalang untuk mengucapkan kalimat yang agung ini, perbanyak. Hadhara malakul maut, disebutkan di dalam hadis, pernah satu waktu malaikat maut datang untuk mencabut nyawa seseorang, fasyaqqa a'dha'ahu falam yajidhu amila khairan qat. Ia periksa anggota tubuhnya, ternyata manusia itu tidak pernah berbuat kebaikan dengan anggota tubuhnya. Ia periksa lagi hatinya, tidak pernah berbuat kebaikan dengan hatinya. Sehingga fafakka lihyai, maka ketika malaikat maut membuka antara kedua mulutnya, didapati lisannya itu nempel ke atas karena mengucapkan la ilaha illallah, faghufira lahu, maka diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana agungnya kalimat ini? Andai langit bumi semuanya diletakkan satu timbangan, kalimat la ilaha illallah diletakkan timbangan yang lain, maka kalimat la ilaha illallah akan jauh lebih berat daripada itu semua. Karena tidak ada yang lebih berat daripada kalimat Allah Subhanahu wa taala, kalimat la ilaha illallah.
Oleh karena itu majelis zikir begitu agung besar keutamaannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nopo malih majelis zikir yang kagungan guru, bernaung di dalam atap thariqah. Ini memiliki keutamaan, kekhususan yang lebih. Asy-Syaikh Abul Mawahib Abdul Wahab Asy-Sya'rani radhiyallahu taala an, beliau mengatakan sesungguhnya ketika zikir tersebut idza dzakara silsilah, ketika disampaikan disebutkan melalui guru-guru tersebut, apa keutamaannya? Rabitatul qalbiyah, wasilatur ruhaniyah, ba'duha min ba'din hatta ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu ketika memiliki keutamaan silsilah, berpayung di dalam naungan thariqah ini, zikir kita ini dikawal, dihantarkan dari satu guru ke guru berikutnya sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa aqallu ma yahsulu lil murid annahu tujawibuhu arwahul auliya. Paling boten ketika zikir itu kagungan guru, paling boten khusyuk atau kurang khusyuk. Tetapi ketika memiliki guru, annahu zikirnya itu tujawibuhu arwahul aulia, dijawab, disowankan, dihantarkan oleh rohaniyah para guru sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai ke hadratullahi subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itulah majelis zikir yang bernaung di dalam payung thariqah ini namun setunggal. Yang mereka lazimi, mereka tetapi hanya satu, adalah mulazamatul adab. Wal qasdu min hadzat tariqil adabu fi kulli halin minhu wa huwal madhhabu. Tujuan di dalam thariqah ini, zikirnya dan lain sebagainya, amaliyahnya namun setunggal, selalu menetapi adab, tata krama. Kenapa? Fal abdu yasilu ilal jannah bi ibadatihi wa la yasilu ilallah illa bi muraatil adab. Manusia itu bisa sampai ke surga dengan ibadahnya, tetapi tidak sampai kepada Allah lain kecuali dengan adab, tata krama. Oleh karena itu disebutkan oleh para ulama, di antara adab, tata krama di dalam zikir ini diringkas dari 1000 adab menjadi 20. Tak pikir ditegur. Ada 20, saya singkat saja. Di dalam adab zikir ini ada 20. 5 sebelum zikir, 12 di dalamnya, dan 3 yang setelahnya. Di antara sebelum zikir, adabnya ketika tadi akan mengucapkan la ilaha illallah, berhenti sejenak, memfokuskan diri, mengeluarkan dari dalam diri kita, hati kita selain Allah. Jadi ketika berangkat la ilaha illallah, yang ada di dalam hati kita adalah ojo dicampur aduk. Kepingin rabi, kepingin jodoh, kepingin innova, kepingin ini. Ojo dicampur. Walaupun kata beliau Hadratus Syekh itu termasuk ikhlas, hanya saja yang terbaik, berat timbangannya ketika zikir itu murni tujuannya untuk Allah. Kenapa? Karena Allah itu melihat hati kita. Allah ghayur, Allah itu cemburu, tidak senang kalau di dalam hatinya ada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi fokus, keluarkan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Khusyuk, fokus. Fokus itu hadir, ingat bahwa dia ini dalam keadaan zikir. Bukan hanya formalitas saja, yang penting aku hadir. Padahal di dalam majelis nggih selfie-selfian tok. Nggih napa nggih? Gawe status, walaupun tidak lepas, tidak kosong dari keutamaan fadilah. Tetapi yang paling bukan hanya sekedar gebiar, euforia, sing penting hadir, yang tapi berusaha
Hadir eling itu zikir ingat. Bukankah di dalam salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kamu tidak diterima salatmu illa ma'aqala minha, kecuali yang kamu sadar, kamu ingat sekarang ini berdiri di hadapan Allah. Berbicara, begitu pula di dalam zikir. Ingat, hadir. Dan yang kedua di antara adabnya yang paling penting, an yastahdzir rauhaniyati syaikhihi, menghadirkan selalu rauhaniyah gurunya. Ini menghadirkan hadratus syekh. Kenapa? Liyakuna rafiqahu fisair, agar rauhaniyah guru itu akan menemani zikirnya itu sowan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pentingnya memiliki guru itu seperti itu. Alhamdulillah guru kita demikian. Sampai beliau pernah mengatakan, sesungguhnya saya setelah meninggal nanti luweh iso, lebih bisa memperhatikan murid-murid saya. Tidak terputus. Karena seperti itulah hubungan guru itu seperti itu. Ala kulli hal tadi tidak ada yang macam-macam najibiyah, anu iyah. Mudah-mudahan terus estu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Hubungan kita estunya dengan ini fokus menghadir. Kenapa? Agar rohaniyah itu menemani guru. Oleh karena itu majelis zikir al-khidmah ini selalu dikawal. Sehingga ada rasa kehusyuan tadi bisa kita rasakan. Bukan setiap perubahan waktu, perubahan tempat akan dikawal, akan diiringi majelis itu dengan tabuhan sing penting viral enggak, harus ada aturannya. Sehingga zikir ini ada rasanya. Ada kehusyuannya, bukan ikui. Nah, bubar kabeh Mbak Yu ngene dah. Lho iki zikir ta opo? Jadi orang kan bingung. Lho kadang-kadang kalau ndelok di komentari Facebook iku aduh. Nek golongane wong-wong sing ndak seneng majelis, ndak seneng maulid itu tambah digawe ilok-ilokan. Nggih napa nggih? Oh, omongane wong-wong iku. Sing anti maulid, anti mau disalahkan gimana sampai waduh. Nah, coba lihat. Nah, itu untuk koreksi kita. Dan yang terakhir ya saya singkat, di antaranya setelah adab zikir itu ketika seseorang setelah mengucapkan zikir tadi la ilaha illallah sehingga banyak yang terenyuh, banyak yang menangis, mengalirkan air mata. Kata beliau Asy-Syaikh Abdul Wahab Asy-Sya'rani, dan selalu diingatkan oleh Hadratus Syekh apa? Bahwasanya setelah zikir itu la ilaha illallah, mau sampai jerat-jerit, sampai nangis. Itu setelah itu zikir itu ada woi, ono buai. Apa? Dalam 1 menit, setiap orang beda-beda. 1 menit, 2 menit, kita ini dilupakan kepada selain Allah. Nggih napa nggih? Kan Allah sampai nangis, sampai panas, hatiku digosok. Jangan pindah dulu setelah itu buahnya zikir. Ketika di dalam hadis salah seorang sahabat namanya Hamdalah ibnu Rabi', ahadu kuttabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salah satu juru tulisnya Rasulullah, datang berjalan menuju ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di tengah jalan ketemu dengan Sayyidina Abu Bakar. Wahai Hamdalah, kamu mau kemana? Saya mau ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Loh, kenapa? Iya wahai Abu Bakar, nafaqah Hamdalah. Hamdalah munafik. Loh, apa kon ngomong munafik? Iya wahai Abu Bakar, saya kalau di depan Rasulullah berzikir bersama beliau sudah seakan-akan surga itu di depan mata, neraka itu di depan mata. Tapi kalau sudah kembali ke rumah, urusan tagihan, debt collector, napa malih bunyai iki pidato, waduh wis lali kabeh. Nafkah. Apa kata Sayyidina Abu Bakar? Demi Allah Abu Bakar juga munafik. Ayo tanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, kami munafik. Alopo kon ngomong ngono, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya ya Rasulullah, bagaimana kami tidak munafik kalau di hadapan Anda ini berzikir ibadah bersama Anda sudah seakan-akan surga di depan mata wis kabeh.
Tapi kalau sudah kembali afaznal azwaj wadhi'ab, sudah kita lupa lagi ya. Apa kata Rasulullah? Memang demikian ya hamdalah. Sa'atan fasa'ah. Sesaat dices mana. Karena memang gawane menungso iku suka lali. Lau tadumuna ala ma takunu indi wa fi dzikri la safatkumul malaikah. Andai kata wahai hamdalah, engkau bisa selalu merasa dalam keadaan seperti aku di hadapanmu, seperti majelis bersamaku, dan selalu bisa zikir kepada Allah. Seperti yang tadi setelah la ilaha illallah panas digosok, ada 1 menit itu sudah Allah ta'is. Kalau bisa mempertahankan demikian, la safatkumul malaikah. Kowe bakal disalami oleh malaikat, disalami ketok man. Tapi ya wis ngono manungsa iku. Pelan. Memang gawane manusia seperti itu. Oleh karena itu sebagai penutup para ulama mengatakan dianjurkan untuk banyak memperbanyak kalimat zikir la ilaha illallah. Kenapa kalimat zikir la ilaha illallah ketika diiringi dengan adab dan tata krama akan naik? Yang pertama la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Terus maka akan naik maknanya itu la maksuda illallah. Tidak ada tujuan kecuali Allah. Dalam rumah tangga saya sayang sama istri, istri sayang sama suami, kantor, raja, pemerintah kepada rakyat, semuanya bukan tujuannya untuk Allah. Naik kalimat la ilaha illallah itu dari tiada Tuhan selain Allah terus menjadi la maksuda illallah. Terus puncaknya la maujuda illallah. Sudah tidak ada lagi, yang ada hanya Allah. Sehingga Asy-Syaikhah Rabi'ah Al-Adawiyah, seorang wanita, bagaimana nilai zikir itu mencengkram hatinya. Ya Allah, dalam ucapannya yang begitu, saya tidak peduli ya Allah, yang penting engkau ridha, maka dalam keadaan apapun aku senang. Wa kullu ma fawqa turabi turabu. Semua yang ada di atas tanah kembalinya akan menjadi tanah juga. Yang penting engkau ridha, dalam keadaan apapun aku senang. Mudah-mudahan dengan berkat majelis zikir yang mulia ini, negeri Pertiwi yang kita cintai ini selalu dijaga oleh Allah, selalu dalam keadaan kondusif, aman, sejahtera, dianugerahkan pemimpin-pemimpin yang baik, yang sayang kepada rakyatnya, dan semoga senantiasa majelis zikir Al-Khidmah dijaga ila yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan mahdiyan ma'suma ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad an-nabiyil ummi wa alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.